Apakah yang kita tidak dapat tahan? Mau tahu apa itu? Mari kita ikuti pelajaran penting yang kiranya dapat menjadi berkat bagi kita hari ini. Sebelum kita lanjut, ikutilah sebuah lagu yang berjudul Betapa Senang Aku Kabarkan. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Tuhan, rahmat-Nya tak berkesudahan, jadikan aku milik-Nya. Aku sudah ditebus oleh darah-Nya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 15 Juni 2026. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Tanpa Paksaan, Tetapi Penuh Kuasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Yesus terus termotivasi untuk bekerja, menyembuhkan, menghibur, berkhotbah, dan mengajar begitu banyak orang hari demi hari? Kita diberitahu bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Kasih dan belas kasihan Yesus kepada umat manusia mendorong pekerjaannya. Demikian pula kasih Allah di dalam kita seharusnya mendorong kita untuk merasa terbeban membawa jiwa kepadanya dan kepada kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 14. Pernahkah Anda melihat wajah orang asing dalam keramaian dan memikirkan kekekalan? Bertanya-tanya apakah mereka mengenal Yesus? Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tak lain adalah kasih Allah dalam diri Anda terhadap orang asing yang membutuhkan? Kasih Allah dalam diri kita mendorong kita untuk merasa terbeban membawa jiwa kepadanya. Yeremia mengungkapkan ini ketika ia berkata, "Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Yeremia 20 ayat 9. Namun, ketika kita membagikan Allah kepada orang lain, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk menerima Allah atau kebenaran Alkitabnya. Paksaan bertentangan dengan inti karakter Allah. Allah tidak memaksa Adam dan Hawa untuk menjauhi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ia tidak memaksa orang-orang masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan dari air bah. Ia tidak memaksa bangsa Israel untuk tetap dalam perjanjian dengannya. Sebaliknya, ia memenuhi kebutuhan mereka dan kemudian mengundang mereka untuk mengikuti dia. Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikut dia atau kebenarannya, tetapi ia tidak pernah menyerah atas kita. Matius 23 ayat 37. Saat kita bersaksi, pendekatan kita harus selalu mencerminkan pendekatan Yesus. Ellen G. White menulis, memaksa
manusia supaya menerima Dia bukanlah merupakan bagian dan tugas Kristus. Setan dan manusia yang digerakkan oleh rohnya itulah yang berusaha memaksa angan-angan hati. Tidak ada bukti yang lebih pasti bahwa kita memiliki roh setan daripada adanya pembawaan untuk melukai atau membinasakan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan kita atau yang bertindak melawan buah pikiran kita. Kita harus membiarkan diri kita menjadi saluran bagi pelayanan Allah kita. Kita hidup di dunia yang membenci kebenaran, namun kenyataan itu tidak seharusnya menghentikan kita dari membagikannya dengan cara yang penuh pertimbangan dan kasih. Ingat bahwa seringkali kesaksian pribadi kita adalah yang paling berpengaruh, terutama pada tahap awal bersaksi. Wahyu 12 ayat 11. Bacalah 2 Petrus 3 ayat 18. Dalam hal apakah Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan? Bagaimanakah ini terlihat di dalam interaksi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda? 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Aku bahagia dalam Yesus, akulah pengorbanannya. Aku yakin tentang hadiratnya, beserta aku selamanya. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang maha murah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dengan judul tanpa paksaan tetapi penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami di saat kami membagikan akan kebenaran. Kami membagikan dengan kasih tanpa memaksa orang lain untuk menerima kebenaran yang kami bagikan. Terima kasih untuk teladan yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Kiranya ya Tuhan, seperti api yang menyala-nyala di dalam kehidupan kami untuk membagikan kebenaran kepada orang lain. Mampukan kami untuk terus kuat ya Tuhan dan merasa bagian dari membagikan firman agar lebih banyak orang mendengarkan akan kebenaran dan dapat menerima Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 15 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.